warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Melanjutkan dari pembahasan kita sebelumnya yang sempat tersendat ya, karena dari segi waktu tidak cukup untuk banyak membahas mengenai sistem pelayanan kesehatan ya. Oke, lanjut dari slide berikutnya. Pembahasan yang akan kita bahas memang tidak begitu jauh dari apa yang kita sudah bahas sebelumnya mengenai sistem pelayanan kesehatan. Nah, ketika kita berbicara sebuah sistem tadi sudah jelas ya, menyangkut banyak hal ya, termasuk dari segi manajemen, organisasi, bagian-bagian dalam sebuah sistem, khususnya di kesehatan. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai isu kebijakan kesehatan ya. Nah, dalam sebuah sistem tentu isu-isu ataupun masalah-masalah seringkali muncul, sehingga sistem inilah dan kebijakan inilah yang akan bermain di dalamnya, bagaimana bisa mengatur, merencanakan untuk mengatasi sebuah masalah. Tentu saja dalam hal ini untuk mencapai tujuan ya, tujuan organisasi. Salah satu isu kebijakan yang saat ini masih menjadi proses, yang mana proses ini masih berjalan ya. Salah satunya adalah mengenai persepsi ataupun paradigma sehat sakit yang berada di masyarakat. Nah, tentu ini menjadi catatan besar bagaimana sebuah sistem kesehatan ataupun sistem pelayanan kesehatan di Indonesia ini hadir, karena tujuannya adalah mengubah persepsi ataupun paradigma masyarakat mengenai konsep sehat sakit. Nah, seringkali kita ketahui bahwa konsep sehat sakit ini ya masih awam di masyarakat, bagaimana hidup sehat, hidup bersih dan sehat ya menjadi tagline di Kementerian Kesehatan ataupun gerakan masyarakat sehat, ataupun untuk program pemerintah khususnya Presiden pada saat ini kita kenal yang namanya PISPK, program Indonesia Sehat, pendekatan keluarga. Nah, ini semua adalah sebuah pendekatan ataupun program maupun kebijakan yang dibangun oleh pemerintah untuk mengubah persepsi ataupun paradigma sehat masyarakat, konsep sehat sakit masyarakat. Tadi kita sudah mempelajari ada 4, menurut teori H.L. Bloom, ada 4 faktor yang mempengaruhi sehat sakit seseorang ya. Yang pertama itu environment, yang kedua perilaku, yang ketiga hereditas, dan keempat itu adalah pelayanan kesehatan. Oke, yang kedua adalah adanya prioritas masalah yang ingin diselesaikan. Sistem kesehatan nasional tentu memiliki juga tujuan bagaimana bisa menekan angka kesakitan, angka kematian ya. Kemudian pembiayaan kesehatan, penduduk miskin yang ditanggung oleh pembiayaan kesehatan ditanggung oleh negara ya. Tapi yang paling khusus yang menjadi prioritas masalah pada saat ini adalah bagaimana bisa menekan angka-angka kesakitan yang terjadi di Indonesia. Saat ini pemegang 10 penyakit teratas di Indonesia, salah satunya itu dipegang oleh penyakit non-communicable disease yang tentu memiliki biaya yang cukup besar ya, termasuk dalam golongan penyakit katastropik. Angka kesakitan ini yang perlu ditekan ya. Di situ ada penyakit jantung, stroke, hipertensi ya. Ketiga penyakit ini tentu masih menjadi angka kesakitan tertinggi di Indonesia dan juga angka kematian tertinggi, apalagi jantung ya, dengan biaya yang tinggi, biaya perawatan yang tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan, tentu akan memiliki beban biaya besar ya bagi sistem jaminan kesehatan nasional kita ya. Mungkin adik-adik bisa melihatnya nanti, bisa men-searching melalui gadget yang kalian punya, angka morbiditas ya, mortalitas. Nah, mengapa ini menjadi prioritas? Karena salah satu untuk
menekan morbiditas dan mortalitas ini tentu harus melalui pendekatan sistem ya, karena memang dibutuhkan kerja kolaborasi, kerja aksi ya, yang mana mempersatukan unit-unit, lembaga-lembaga, mempersatukan seluruh usaha-usaha di pelayanan kesehatan, tindakan-tindakan medis maupun non medis ya, dalam usaha menekan morbiditas maupun mortalitas. Dan Indonesia sendiri COVID-19 saja ini juga menekan banyak angka mortalitas maupun morbiditas. Belum lagi penyakit lainnya seperti jantung, stroke, maupun penyakit-penyakit communicable ya, penyakit-penyakit menular ya, yang tak kunjung selesai seperti TBC ya, sudah hampir berapa abad ya sejak ditemukannya tahun 1987 kalau tidak salah, kalau bukan antara tahun seperti itu ditemukan. Belum lagi penyakit HIV AIDS yang hingga sekarang belum tuntas, namun penekanannya sampai saat ini masih dilakukan ya, seperti. Kemudian prioritas sasaran ya, tentu setelah kita berbicara tentang prioritas masalah, kita akan berbicara siapa sih sasarannya. Nah, tentu sasaran utama, prioritas sasarannya itu adalah ibu produk reproduktif ya, yang dari segi usia adalah ibu-ibu yang dari segi reproduksi masih menghasilkan ya, masih memiliki kondisi yang mana masih bisa melahirkan ya, masih bisa mengasuh ya, masih usia produktif pun juga seperti itu. Kemudian bayi, remaja, angkatan kerja dan lansia ya, itu adalah prioritas sasaran dalam pendekatan sistem pelayanan kesehatan, dan isu-isu kebijakan kesehatan akan prioritas ke sini. Kemudian berikutnya adalah akses bagi penduduk miskin dan termarginalisasi ya. Tentu saja topik ini menjadi isu kebijakan pada saat ini, khususnya di Indonesia dengan luas wilayah yang begitu sangat besar dan dikelilingi oleh perairan yang cukup luas. Tentu ada wilayah-wilayah di Indonesia yang termarginalkan dari pelayanan kesehatan. Nah, pasti akan berbicara mengenai akses mereka terhadap pelayanan kesehatan, belum lagi bila ditinjau dengan kondisi ekonomi mereka. Nah, sehingga isu kebijakan mengenai kesehatan akan juga berorientasi pada bagaimana orang-orang ataupun masyarakat di Indonesia yang memiliki akses yang sangat sulit untuk kepelayanan kesehatan, ataupun mereka berada di kawasan termarginalkan ya, di kawasan terpencil, terisolir. Nah, sehingga mereka bisa dapat pelayanan kesehatan ya yang dapat dijangkau untuk berkonsultasi mengenai kesehatan, karena mereka pun adalah warga negara yang berhak mendapatkan kesehatan ya. Inilah yang harus diakomodir oleh pemerintah saat ini, sehingga tidak ada lagi yang namanya angka kesakitan ataupun angka kematian akibat lambatnya akses ataupun lambatnya penanganan pelayanan kesehatan karena kondisi wilayah yang termarginalkan ya, seperti itu. Dan ada tentu yang berikutnya adalah hak kesetaraan perempuan dalam upaya kesehatan. Kita tidak pungkiri bahwa violence ataupun kekerasan terhadap perempuan yang sampai saat ini masih sering terjadi di negara berkembang ya, sangat miriskan bahwasanya di era sekarang ini kesetaraan perempuan terus diupayakan, namun di lain sisi perempuan-perempuan yang tidak memiliki akses ya terhadap untuk melaporkan kekerasan dan lain sebagainya itu masih banyak. Nah, sehingga harus ada kesetaraan dalam upaya kesehatan juga untuk bagaimana mengcover kemudian juga bisa
mengambil secara universal melindungi seluruh perempuan ya, karena otomatis kalau kita dalam konsep hak asasi manusia itu sendiri tidak ada yang namanya perbedaan ya, semua sama di mata hak asasi manusia ataupun di mata hukum ya, sehingga hak asasi manusia ini harus terus ditegakkan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan ya, khususnya di Indonesia. Kemudian selain tindakan-tindakan medis, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam upaya sistem pelayanan kesehatan, tentu ada yang namanya eliminasi stigma dan diskriminasi terhadap para penderita, khususnya para penderita TBC, lepra, HIV/AIDS, dan gangguan jiwa. Nah, sering kita temui bahwa isu-isu ataupun masalah-masalah kesehatan ataupun isu-isu sosial yang berada di tengah lingkungan masyarakat sering sekali bahwa adanya stigma-stigma yang muncul di masyarakat mengenai beberapa penyakit tertentu, salah satunya TBC maupun HIV/AIDS yang dianggap sebagai bertentangan dengan budaya-budaya yang ada di masyarakat. Contohnya saja yang paling banyak bagi penderita HIV/AIDS, mereka pasti dijauhi, diasingkan dari kehidupan sosial mereka, sehingga mereka agak sulit untuk beradaptasi karena memiliki penyakit, memiliki HIV/AIDS ya. Tentu hal-hal seperti ini menjadi concern untuk sistem pelayanan kesehatan, sistem kesehatan kita, karena akan berpengaruh kepada mental health seseorang ya. Nah, sekarang tantangan kita di era disrupsi digital sekarang ini adalah tantangan mental health ya, kesehatan mental seseorang ya, termasuk stigma, diskriminasi ya. Dan ini menjadi prioritas di seluruh negara, baik berkembang maupun negara maju ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk bagian isu kebijakan kesehatan. Kalaupun ada pertanyaan dari adik-adik semua, nanti bisa tulis di kolom komentar, dan saya harapkan kalian menyimak semuanya dari video kali ini, walaupun kita memiliki keterbatasan untuk bertemu secara tatap muka, namun tidak mengurangi esensi dari apa yang ingin saya sampaikan, karena memang kompetensi kalian semua adalah bagaimana bisa mengetahui secara garis besar ataupun universal mengenai isu kebijakan kesehatan saat ini ya. Tadi sudah disampaikan, kalian bisa ulang, kalau ada yang tidak jelas kalian bisa menghubungi saya ya, selaku dosen mata kuliah ini. Kalian bisa teks, dan kita bisa nanti mendiskusikannya di kelas kalaupun ada yang belum dimengerti ataupun ada yang ingin ditanyakan secara langsung, karena saya membahasnya kali ini tidak terlalu penuh ya, tidak terlalu terperinci, namun saya harapkan adik-adik bisa secara individu mencari tahu, mulai men-searching seperti apa isu kebijakan bila kita kaitkan dengan isu kesehatan mental, misalnya isu aksesibilitas, infrastruktur ya, maupun sasaran-sasaran dalam isu-isu kebijakan. Mungkin cukup sekian ya dari Bapak untuk sesi kali ini. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Ingat, kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.